Domen bersinar di latihan pramusim Arsenal. 50 juta euro untuk bintang Chelsea, Noni Madueke. Leandro Trossard hadapi masa depan tak menentu di Arsenal. Arsenal hampir capai kesepakatan rekrut Eberechi Eze. Resmi gabung Arsenal. Norgard tinggalkan Brentford. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Domen bersinar di latihan pramusim Arsenal. Dalam sesi latihan yang digelar di London Colney, Domen berbagi lapangan dengan nama-nama besar Arsenal seperti Bukayo Saka, Martin Odegaard, Declan Rice, dan William Saliba. Meskipun masih sangat muda, kehadirannya di antara para pemain top ini mencerminkan kepercayaan penuh staf pelatih terhadap kualitasnya. Bahkan Albert Sambi Lokonga yang kembali dari masa peminjaman turut berbagi lapangan dengan sang bocah ajaib. Namun tak semua pemain utama Arsenal hadir dalam sesi tersebut. Beberapa nama besar seperti David Raya, Karl Hein, Gabriel Magalhaes, Gabriel Jesus, dan Reiss Nelson absen karena berbagai alasan. Termasuk cedera Fabio Vieira dan Ethan Nwaneri. Juga mendapatkan tambahan waktu istirahat usai tampil di kompetisi internasional. Kondisi ini membuka ruang lebih luas bagi Domen untuk menunjukkan kualitasnya. Meskipun belum bisa menandatangani kontrak profesional, Domen dipastikan menjadi aset berharga bagi Arsenal. Klub tentu akan mengawal perkembangan karirnya dengan ketat hingga saatnya ia berusia cukup untuk menerima kontrak profesional pertama. Dengan performa yang terus menanjak dan kemampuan adaptasi yang mengesankan, masa depan Domen diperkirakan akan terus bersinar asalkan ia mampu menjaga konsistensi dan menghindari cedera. €50 juta untuk bintang Chelsea, Noni Madueke. Arsenal resmi mengajukan tawaran perdana senilai €50 juta untuk merekrut winger muda Chelsea, Noni Madueke, pada bursa transfer musim panas 2025. Klub asal London Utara itu menunjukkan keseriusannya dalam memperkuat lini serang demi mengakhiri puasa gelar di musim mendatang. Menurut laporan jurnalis transfer terpercaya Fabrizio Romano, Arsenal telah melakukan komunikasi langsung dengan Chelsea dan melayangkan penawaran resmi pertama. Tawaran tersebut mencakup pembayaran awal serta sejumlah klausul tambahan. Chelsea dikabarkan puas dengan tawaran awal dari Arsenal. The Blues menginginkan minimal €50 juta dalam bentuk tunai, ditambah bonus yang bisa membuat total nilai transfer melebihi €60 juta. Chelsea menilai harga tersebut sepadan dengan potensi Madueke yang masih muda dan memiliki kontrak jangka panjang di Stamford Bridge. Di sisi lain, Arsenal telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Noni Madueke. Pemain berusia 22 tahun itu dikabarkan menyetujui persyaratan kontrak yang diajukan oleh The Gunners. Leandro Trossard hadapi masa depan tak menentu di Arsenal. Penyerang Arsenal Leandro Trossard tidak dijamin akan tetap berada di klub pada akhir jendela transfer musim panas. Menurut Sky Sports, pemain internasional Belgia itu saat ini terikat kontrak hingga 2026 dengan Arsenal, memegang opsi untuk memperpanjangnya selama 1 tahun tambahan. Meskipun ia serba bisa dan berkontribusi sebagai pemain pengganti yang berpengaruh selama berada di klub, perkembangan terkini telah menimbulkan keraguan tentang masa depannya dalam jangka panjang. Negosiasi mengenai perpanjangan kontrak dilaporkan terhenti dalam beberapa minggu terakhir karena tuntutan sang pemain. Klub tersebut sebelumnya telah melakukan pembicaraan lanjutan untuk mengamankan kesepakatan jangka panjang baru. Tetapi belum ada kesepakatan yang tercapai. Trossard juga baru-baru ini berganti representasi meninggalkan agen lama Josie Comher untuk bergabung dengan DH Sports and Entertainment. Langkah ini telah memicu spekulasi tentang kemungkinan transfer karena perubahan seperti itu seringkali mendahului keputusan karir yang signifikan bagi para pemain. Arsenal terbuka untuk melepas Trossard dengan biaya sekitar €20 juta. Pemain asal Belgia itu sebelumnya telah menarik minat dari klub-klub di Arab Saudi dan juga Turki. Arsenal hampir capai kesepakatan rekrut Eberechi Eze.
Menurut laporan Call Offside pada Rabu 9 Juli, negosiasi antara Arsenal dan Palace mengenai transfer Eze berjalan lancar. Dengan kedua klub semakin dekat dan menyepakati struktur pembayaran klausul pelepasan sang pemain. Eberechi Eze memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya bersama Crystal Palace dengan nilai lebih dari 70 juta euro. Sumber yang dikutip Call Offside menyebutkan bahwa klausul tersebut bernilai 67,5 juta euro atau setara dengan 78 juta euro. Arsenal menawarkan pembayaran awal sebesar 52 juta euro untuk menebus klausul tersebut. Sementara sisanya akan dibayarkan dalam bentuk bonus performa yang disebut-sebut mudah dipenuhi. Crystal Palace dilaporkan menyukai skema pembayaran yang diajukan Arsenal dan kesepakatan final diyakini tinggal menunggu waktu. Struktur pembayaran tersebut dirancang agar Arsenal tetap mematuhi aturan Profit and Sustainability atau PSR yang diberlakukan Liga Inggris. Resmi gabung Arsenal, Norgard tinggalkan Brentford. Arsenal mengumumkan rekrutan ketiganya di bursa musim panas 2025. Merwe London menggait Christian Norgard dari Brentford. Transfer Norgard diumumkan Arsenal Kamis 10 Juli 2025 petang waktu Indonesia Barat. Gelandang berusia 31 tahun itu mendapat jersey nomor punggung 16 di Emirates Stadium. Dengan bangga kami umumkan bahwa pemain internasional Denmark Christian Norgard telah bergabung dengan klub. Demikian isi pernyataan resmi Arsenal. Menukil BBC, Christian Norgard dibeli Arsenal dari Brentford seharga 10 juta pound plus bonus tambahan 5 juta pound. Norgard senang bisa bergabung dengan Arsenal. Baginya transfer ini memungkinkannya mewujudkan mimpi masa kecilnya, yakni bermain di Liga Champions. Anda bisa merasa hampir emosional karena mungkin ini adalah mimpi yang sedikit saya korbankan menjelang akhir karir saya. Saya baru saja berusia 31 tahun dan telah menandatangani kontrak baru dengan Brentford, kata Norgard dilansir dari BBC. Tentu saja selalu ada kemungkinan kecil keajaiban bisa terjadi bersama Brentford, tetapi mungkin tidak realistis untuk pemain di Liga Champions bersama mereka, tambahnya. Sekarang saya bisa mendengarkan lagu kebangsaan dan menjadi bagian dari kampanye Liga Champions. Ini adalah impian masa kecil dan sesuatu yang menurut saya tidak mungkin terjadi. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat-sangat saya rasa syukuri, tegasnya. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!